Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah senantiasa kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah sampai detik ini masih melimpahkan berupa rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, nikmat iman, bahkan sampai Allah titipkan sampai saat sekarang ini nikmat umur. Sehingga dengan semua nikmat yang telah Allah anugerahkan tadi, kita berkesempatan untuk datang ke rumah Allah dalam rangka menunaikan ibadah salat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita sampaikan, kita doakan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah berhasil merubah akhlak manusia dari akhlak yang sehina-hinanya kepada akhlak yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, adapun tema yang akan kita bahas sedikit, yaitu adalah hidup mulia dengan Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Al-Quran ini adalah kalam Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril, yang diturunkan secara berangsur-angsur. Sebagai apa? Sebagai pedoman bagi hidup manusia. Jadi barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan Al-Quran ditambah dengan sunnah Rasulullah, maka orang tersebut tidak akan pernah tersesat selama-lamanya di dalam kehidupannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada bulan suci Ramadan, kesempatan bagi kita untuk selalu mencintai Al-Quran, hidup kita dengan Al-Quran. Jadi orang yang hidup dengan Al-Quran, Bapak Ibu, yang selalu mencintai Al-Quran, apalagi selalu membaca Al-Quran, maka dalam kehidupannya insya Allah akan ada ketenangan di dalam kehidupannya, damai hatinya, Bapak Ibu. Nah, itulah orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, mulia hidupnya, Bapak Ibu. Itu kalau orang-orang yang selalu dalam hatinya ada kecintaan terhadap Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalagi kalau kita sebagai orang tua, untuk mewujudkan generasi pada saat sekarang ini supaya selalu untuk mencintai Al-Quran, maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama, apalagi terkhusus bagi anak-anak kita yang di rumah, aku ya Bapak Ibu, tanamkan kepada dia bahwa Al-Quran ini benar-benar adanya dan tidak ada keraguan, sesuai dengan firman Allah, Bapak Ibu, dalam Quran surah Al-Baqarah. Apa bunyinya ayatnya? Dzalikal, itu di awal Al-Baqarah. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun,
bagi orang-orang yang bertakwa. Benar adanya Al-Quran ini. Apa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu pasti akan betul-betul terjadi. Maka perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk selalu membenarkan Al-Quran. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hidup mulia kita dengan Al-Quran seperti itu. Lalu yang kedua, tanamkan kepada anak-anak kita tadi rasa akan cintanya ke Al-Quran, Bapak Ibu. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu. Tanamkanlah kepada anak awak agar anak-anak kita tadi, generasi kita itu menjadi generasi Quran, Bapak Ibu. Apalagi anak kita cinta dengan Al-Quran. Nah, itu apalagi kalau sampai hafal Al-Quran. Nah, itu tergantung kepada kita. Maka tanamkanlah mulai dari sekarang, dari dini, bahwa saya untuk selalu mencintai Al-Quran. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, pilihlah guru yang baik untuk mengajarkan. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang membaca Al-Quran lalu diajarkan kepada orang lain. Jadi pandai-pandailah Bapak Ibu kalau milih guru untuk anak-anak kita, yo pandai anak awak tu diboyo Bapak Ibu, supaya anak awak tu memang menjadi generasi Quran untuk masa depan yang akan datang, masa depan yang lebih baik lagi Bapak Ibu. Pilihlah guru-guru yang baik untuk anak kita. Itu langkah yang ketiga supaya kita hidup mulia dengan Al-Quran. Lalu yang keempat, kita di dalam keluarga kita juga harus membaca Al-Quran, Bapak Ibu. Menghafalkan Al-Quran bukan hanya sekedar kita pandai menyuruh anak kita tadi, tapi kita juga harus mampu menjadi contoh yang baik untuk anak Bapak Ibu. Harus mampu pula kita menjadi contoh dulu. Jangan kita hanya nanti pandai menyuruh anak kita untuk baca Al-Quran, tapi kita tidak mampu menjadi contoh yang baik untuk anak kita. Jangan sampai kita ditanya anak-anak awak tu, Ibu, kenapa kamu tak baca Al-Quran? Nak, bah kami baca Al-Quran, Prabu. Orang tua kami sendiri di rumah tak pernah buka Al-Quran, tak pernah mengajarkan Al-Quran kepada kami. Bah kami pandai baca Al-Quran, Bapak Ibu. Jadi ternyata guru pertama, guru madrasah pertama untuk anak-anak kita tadi adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi awak harus mampu menjadi contoh yang baik untuk anak kita. Jangan hanya pandai kita menyuruh, tapi kita mampu menjadi contoh, Bapak Ibu. Ada kewajiban kita sebagai orang tua. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatul ghiladun syidad la ya'suruna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa kata Allah, Bapak Ibu? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, kau jaga dirimu, kau jaga keluargamu. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'alaiha malaikatul ghiladun syidad la ya'suruna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang dijaga oleh para malaikat yang kasar, tidak pernah galak, tidak pernah senyum. Kalau bakar kecil Allah yunyum bakar, lemparkan kata Allah yang dilemparkan. Maka ada kewajiban kita Bapak Ibu sebagai contoh, kita jaga diri kita, baru keluarga kita. Maka tanamkanlah kepada anak kita untuk selalu mencintai Al-Quran. Ini adalah langkah yang baik agar terciptanya generasi yang cinta akan Al-Quran. Apalagi pada bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, awak samu-samu memperbanyak baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran.
Bukan hanya sekedar membacanya saja, tapi kita memahami isi Al-Quran, lalu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran, Bapak Ibu, sudah pasti hidupnya akan mulia. Itulah orang-orang yang mencintai Al-Quran. Jadi ada 4 tadi Bapak Ibu yang harus kita lakukan agar tercipta generasi Quran, agar kita hidup mulia dengan Al-Quran. Lalu yang terakhir apa yang harus kita lakukan setelah yang 4 tadi? Maka kalaulah terwujud dalam apa yang tadi Bapak Ibu, kewajiban kita adalah menjaga Al-Quran, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, supaya tercapailah apa yang akan kita usahakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk generasi kita, generasi muda Bapak Ibu. Jadi kalau ada generasi awak dan ke mushola ataupun ke masjid Bapak Ibu, mari bunyinya dalam mushola dari kecilnya Bapak Ibu, jangan pernah dimarahi. Jangan pernah marahi. Ingatkanlah dengan yang baik-baik, caranya Bapak Ibu ya. Yang paling bahayanya Bapak Ibu, kok dah ada tak dengar suara anak-anak kita lagi mau sajigo atau mau sholat Bapak Ibu, kok bahaya. Tapi kalau selagi ada terdengar suara mereka, ada mereka di dalam mushola ini, hadir dia, berarti ada harapan generasi penerus yang akan menggantikan perjuangan kita di sini nanti Bapak Ibu. Itu diko malih kadang-kadang anak-anak awak tuh ke masjid ke mushola, malih nyerosonyo, kadang-kadang mungkin dimarahi, seketiknya berani cetek dulu, diberakan malih di dapur memang ibu tu kadang cik batu jadi lawan, iya, malih oleh apa tu sama benar tampangnya. Berlari seketik di mushola dan ambil. Bapak Ibu, caranya lagi Bapak Ibu, jangan marahi langsung, tapi kita ingatkan dengan cara yang baik-baik. Mudah-mudahan melalui untuk pendek kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat apa cara 4 tadi agar kita dapat aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Mudah-mudahan jemaah mushola Al-Barakah ini termasuk orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran dan hidup mulia dengan Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Di penghujung ceramah aku Bapak Ibu, sakit aku ingatkan awak hampir Bapak Ibu ke hari raya Idul Fitri. Ini awak dah masuk puasa yang ke-24, lebih kurang 1 minggu lagi awak sholat hari raya Idul Fitri, hari kemenangan umat Muslim. Kau ada lalu berzakat fitrah, zakat fitrah Bapak Ibu, karena ini kewajiban kita sebagai Muslim, kewajiban awak Bapak Ibu, supaya hati kita itu betul-betul bersih ketika hari raya Idul Fitri, juga mensucikan harta kita Bapak Ibu. Kenapa diwajibkan adanya zakat fitrah ini? Supaya mensucikan diri kita kembali Bapak Ibu, lahir kita bersih kita, makanya disebut dengan zakat fitrah. Selain itu terbantu orang-orang yang tidak mampu merasakan kebahagiaan Bapak Ibu. Itulah kenapa diwajibkan adanya zakat fitrah. Maka keluarkan zakat fitrah sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh agama kita Bapak Ibu. Itu di penghujung ceramah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah dan nantinya di penghujung hayatnya mampu lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan puasa Ramadan yang kita lakukan ini betul-betul mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, selalulah kita mencintai Al-Quran. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran, apalagi
sampai tidak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka amalkanlah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau setelah kita baca Al-Quran, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terlebih dan tak kurangnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.